Alright everyone, welcome back again di Altcoins Update. So Altcoins Update hari ini saya masih fokus ke Ethereum dulu, karena seperti yang kita tahu, Ethereum itu akan ada Shanghai Upgrade pada tanggal 12 April mendatang. Betul ya? Harusnya ya teman-teman ya. Ya, kita cek dulu sambil memastikan. Ya benar ya, Shapella Upgrade atau Shanghai Upgrade itu akan direalisasikan pada tanggal 12 April 2023. Nah, sebenarnya beberapa hari ya. Maaf teman-teman, sehari yang lalu kita ada sempat ngebahas tentang Shanghai Upgrade ini. Saya memberikan opini saya bahwa ada reason kalau buat saya melihat Shanghai Upgrade itu sebenarnya adalah sebuah gebrakan yang bagus ya untuk perkembangan Ethereum ke depannya. Dan beberapa saya lihat ada yang memberikan komentar cukup bagus karena melakukan research ya, saya lihat di mana dia menyatakan supply coin si Ethereum itu udah turun dari 125 juta something jadi 120 juta. Maybe untuk memastikan kita bisa cek di Coin Market Cap maksud saya. Dan ya benar ya, circulating supply kita udah turun jadi 120 juta Ethereum. Sebenarnya kalau teman-teman yang mungkin penggemar atau fans berat Ethereum, kalian harusnya tahu kalau dulu tuh Ethereum tertingginya pernah di angka 126 kalau nggak salah ya untuk total supply-nya. Sayangnya saya nggak munculin, saya belum search ya. Jadi kalian bisa search juga. Intinya Ethereum dengan bukan program ya, kita bilang dengan yang terakhir perubahannya dari proof of work menjadi proof of stake itu benar-benar merealisasikan impian daripada Ethereum holders, yaitu untuk punya koin yang maksimal supply-nya itu nggak banyak gitu ya, dalam artian bisa terdeflasi gitu. Waktu di awal, buat teman-teman yang nggak tahu, ini saya flashback sedikit aja biar kalian paham lagi. Ethereum adalah salah satu koin yang tidak punya maximal supply. Supply Ethereum itu akan terus bertambah seiring dengan hasil reward. Kalau dulu mining, kalau sekarang staking. Dan dengan melakukan staking saat ini, reward yang dihasilkan itu hanya 5% aja dari reward yang dihasilkan pada saat dulu mining. Jadi dengan demikian, kalau misalnya orang-orang melakukan transaksi di jaringan Ethereum, akan ada Ethereum yang di-burn, dan so far, burningnya Ethereum ini dengan hasil reward yang dihasilkan dari staking, itu lebih dominan burningnya. Makanya koinnya bisa terdeflasi. Oke? So, memang Shanghai Upgrade itu dibutuhkan, itu adalah sebuah proses yang harusnya bisa dibilang memang harus dilalui ya oleh Ethereum untuk kedepannya, dan tentu saja untuk arah yang lebih baik. Jadi memang kita ngebahas di sini update yang dibutuhkan untuk Ethereum ya, salah satunya adalah hal tersebut ya, di mana para holders yang melakukan staking itu bisa melakukan withdrawal atas koin yang mereka stake. Nah, banyak orang berkata bahwa momen ini mungkin akan menciptakan sebuah dump. Saya nggak bilang pada saat hari H itu nggak akan dump. Mungkin yang namanya flash crash ya, jadi kita bisa katakan di hari H-nya mungkin tanggal 12 April setelah withdrawal berproses, mungkin gak langsung hari itu juga atau detik itu juga. Kalau menurut saya sih mungkin akan takes time ya, bisa sehari 2 hari atau mungkin ya who knows, maybe 1 minggu. Jadi harganya mungkin akan terkoreksi, harga Ethereum mungkin akan drop dulu. Dan disinilah kesempatan justru untuk para whales kembali melakukan akumulasi. Ya, di saat retail panic selling, di situ whales akan ada atau siap untuk melakukan akumulasi. Dan pada akhirnya, mungkin setelah Ethereum dropnya signifikan pun, recovery-nya juga bisa jadi cenderung cepat. Atau quick gitu ya cepat. Ya kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kita tetap perlu antisipasi yang namanya Ethereum mungkin akan mengalami koreksi dulu dan bisa jadi sifatnya major. But in the end, saya percaya bahwa comeback-nya mungkin akan cenderung cepat juga ya pada Ethereum. Dan kalau kita lihat di time frame daily, so far sih Ethereum dari segi time frame daily ya, untuk closing-nya pun masih bagus. Kita bisa lihat Ethereum close masih di atas area resistance, kemudian juga selain di atas area resistance, kalian bisa lihat dia di atas exponential moving average 8 juga ya, close candle-nya masih cukup bagus. Dan karena Bitcoin hari ini akhirnya breakout ya ke 29 ribuan tadi ya, more or less, mungkin ini juga yang menyebabkan Ethereum akhirnya dapat booster lagi ya. Saya nggak tahu apakah ini akan bertahan lama, apakah nanti pada saat tanggal 12 akan ada dump. Tapi yang pasti teman-teman, once again, kalaupun ada dump, itu adalah kesempatan untuk teman-teman yang mungkin mempertimbangkan hendak melakukan akumulasi pada Ethereum.
Alright, jadi itu bisa dipertimbangkan, bisa diperhatikan. Mungkin untuk areanya kalian mungkin, ya kalau saya pribadi sih mungkin akan melihat ya di kisaran area range $1.700 itu bakal menjadi area pertama saya melakukan akumulasi kembali. If only di hari hanya beneran ada dump. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa, bagus ya, biarkan harga Ethereum nanjak gitu loh. Karena pada dasarnya buat teman-teman yang mungkin sudah melakukan akumulasi, pasti harapannya adalah ya Ethereum kalau bisa nanjak terus gitu kan. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum ada akumulasi, pasti harapannya adalah minta dikasih diskon dulu supaya bisa beli ya, atau bisa melakukan akumulasi terhadap Ethereum ya. Dan memang ya itu aja sih, di dalam industri ini lebih kurangnya kita akan bertemu dengan kondisi itu terus menerus ya. Yang udah beli berharapnya naik terus, yang belum beli berharapnya dikasih kesempatan untuk beli ya, more or less kayak gitu. So 1.700 bakal jadi area yang pertama untuk kita perhatikan gitu ya. Tentu saja kalau misalkan pada saat hari H, siapa sih yang bisa prediksi dengan pasti masa depan? Gak ada yang tahu kan. Even seorang cenayang yang bisa melihat masa depan aja juga saya yakin belum tentu dia bisa ngebaca pergerakan pasar gitu kan. Dalam artian bisa memprediksi dengan tepat, akurat 100%. Makanya paling tidak dengan technical analysis kita tahu nih area yang berpotensi menjadi level-level tertentu di mana harga bisa aja bertahan atau tertahan di level itu, dan pada akhirnya kita dapat kesempatan untuk buyback. Nah, resikonya apa? Kalau misalkan ternyata harganya turun ya, harganya turun close lagi di bawah harga 1.700, well, maybe kita bisa expecting Ethereum akan ada proses koreksi yang lebih major lagi, dan kalian bisa tarik trendline dari bottom ke lowest price sebelumnya. Jadi, mungkin next potential area target itu adalah di $1.500. Kalau misalkan, once again ya teman-teman, kalau misalkan area key resistance ini berhasil dilewati, seakan-akan di sana nggak ada support. Alright, jadi kalau misalkan di situ ada tahanan, syukur-syukur ya candlenya jadi seperti ini, misalkan ngebuntut ya, terus close candlenya agak lebih di atas, which is jadinya kelihatan cukup positif. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan lagi dan kita bisa follow up lagi. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Alright, jadi mungkin di bagian ini, di pesan ini ya, di video kali ini, pesannya adalah teman-teman antisipasi. Ya, kita nggak tahu hari H akan dump atau tidak. Semua hanya bisa menebak-nebak. Kalau benar tebakannya, mungkin dia akan pede. Wah, ini gue bener nih nebaknya. Tapi kalau misalkan memang lu yakin banget, kenapa lu nggak all in? Kan ibaratnya kan seperti itu. Jadi, kalau nggak ada orang yang all in, dan dia pede banget, confident banget bahwa market akan terjadi dump atau terjadi pump signifikan, ya lebih baik jangan dipercaya ya. Lebih baik kita melakukan antisipasi. Gak ada salahnya kita di sini jaga-jaga, menghindari resiko yang tidak diperlukan daripada kita ngegambling. Oh, hari H nih bakal dump, gue short aja dari sekarang. Ternyata setelah di short harganya naik dulu. Mau bilang apa teman-teman? Oke, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari H. So bijaknya adalah antisipasi dulu aja. Kalau misalnya dump, kamu punya planning. Kalau misalkan pump, ya kamu juga punya planning. Tinggal lihat aja reaksi market seperti apa. Alright? Hopefully pesannya bisa nyampe ke teman-teman nih. Dan teman-teman mudah-mudahan agree. Alright? Kita bakal bahas sedikit untuk time frame hourly-nya. Jadi before kita bahas, saya pengen sampaikan dulu update terakhir. Kemarin kita ngelihat bahwa Ethereum sebelumnya pergerakannya bergerak dalam ascending channel, and then dia breakdown, dan setelah dia breakdown, kita expect dia bisa turun dan retest sampai ke level lebih kurang 1.800-an. Sampai akhirnya berharap ya di sana ada reaksi. And then so far, kalau kita cek recent analysis, this one ya mungkin this one ya teman-teman. Ya sebenarnya kemarin kita update di sini sih. Oke. Nah, kita ngelihat pada prosesnya, so far memang reaksi itu timbul ya, tepat di area yang kita expect. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan di $1.830, kita mendapatkan reaksi yang cukup baik. Ada buyers yang masuk dan terlihat seperti sebuah, ya kalau saya sih bilangnya pola V formation terbentuk di sana, karena pada dasarnya yang saya harapkan adalah buyers tunjukin ke saya, ayo kalau memang kamu mau follow up Ethereum untuk terbang ke harga yang lebih tinggi, maka tunjukkan kepada kita bahwa Ethereum mampu bertahan di atas area resistance sebelumnya. Ya,
Jadi kalau kita lihat di sini resist, pullback, retest, dan ternyata jadi support, maka dia harus bertahan. Dan ternyata dia mampu bertahan setelah dia rebound. So far prosesnya mencangkup adanya pullback dan cenderung sideways. Kalau misalkan tadi pagi ya, sebenarnya bukan pagi sih, siang sih. Saya sempat updatekan ke teman-teman di Advance juga. Kita ngelihat di sini awalnya lebih ke arah ascending triangle. But then, saya katakan, kalau misalkan memang kita belum ngelihat ada breakout dari si ascending triangle itu, maka nggak perlu buru-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa market siap untuk rally. Nyatanya, harganya tadi sempat breakdown dulu dari si triangle, dan setelah breakdown, kita ngelihat dia justru malah membentuk double bottom. Dan ada pergerakan yang cenderung sideways di sana. Jadi kalau teman-teman zoom in ke 15 menit, kelihatanlah cukup baik ya, ada sideways, kemudian reaction dari level yang sama, itu cukup impulsif, bahkan break terhadap resistance sebelumnya, dan pada proses pullbacknya, dia mampu bertahan di atas exponential moving average 21. Time frame 15 menit. Kalau kita lihat di 1 jam, so far bagus ya. Kita lihat dia cukup bagus. Istilahnya dia mampu recovery, bertahan di atas exponential moving average 21, ada bullish engulfing dan lain-lain. Habis itu kita ngelihat. Terakhir saya sampaikan ke teman-teman, cuma satu aja challenge-nya, yaitu trendline di sini. Tapi kalau memang di sini market ready untuk rally, mungkin saya akan coba untuk entry. And then, there you go. Saya ada sempat entry di Ethereum. Coba manfaatkan momentum saat ini momentum singkat ya. Saya pikir masih bisa lah kita manfaatin minimal sampai menjelang tanggal 12. Kalau misalkan memang harga dikasih naik dulu, ya why not? Kita coba manfaatkan. Yang penting teman-teman bisa maintain risk. Jadi begitu harga mungkin udah mencapai 1:1. Ini kan kalau kita lihat dari penempatan stop loss saya, sebenarnya tadi udah sampai 1,8. Saya belum take profit. Ya, yang saya lakukan adalah stop loss-nya digeser ke break even. Jadi kalau misalnya worst case scenario harga pullback ya ternyata reject dari mungkin area resistance sebelumnya atau mungkin Fibonacci dan macam-macam ya, ternyata dia reject dan malah turunnya dalam dan drastis, saya aman ya, nggak ada resiko dari posisi yang saya ambil terakhir. Memang sih kita nggak kantongin profitnya, tapi so far selama nggak ada resiko juga, ya anggap aja kita belum melakukan trading, oke? Nah, saya pikir sementara ini posisi Ethereum so far so good. Ekspektasi saya untuk target pertama adalah balik ke resistance pertama dulu ya di kisaran 1920-an. Teman-teman mungkin bisa perhatikan ya di level tersebut barangkali ada rejection atau misalkan decline ya. Coba dipertimbangkan ya untuk mungkin taking profit kalau kalian ada yang lagi ongoing long position pada si Ethereum. Yang pasti adalah untuk saat ini kalau kita tambah follow up-nya, ini udah berhasil di break ya. Di sini juga sudah berhasil di break. Alright, dan di sini pun juga sama, sudah berhasil di break. Nah, kalian bisa lihat berapa banyak resistance yang udah berhasil di break di sini. Dan kalau misalnya kita bilang dari segi volume pun semuanya cukup mendukung ya. Volume juga cukup impulsif dan harganya saat ini sudah cukup oke. Jadi ada area resistance yang berpotensi menjadi support plus ada area demand. Ya, karena kita bisa lihat di sana setelah double bottom, reaksi market kembali menggeliat ya, langsung signifikan dan strong banget, powerful banget. Jadi kalau misalnya memang harga kembali ke sana, mungkin kita bisa expect ada reaksi. Tapi dengan momentum breakout-nya yang sangat impulsif, didukung dengan volume juga yang cukup ideal, menurut saya sih less likely atau probabilitasnya di bawah 50% untuk harga bisa kembali benar-benar sampai ke demand zone. Dan kalaupun itu yang terjadi, berarti kita tahu satu hal teman-teman, bahwa buyers untuk Ethereum mungkin khawatir terhadap Shanghai Upgrade. So, dia nggak bisa follow up lama-lama, mungkin sebatas ini aja kenaikannya, dan pada akhirnya langsung mereka taking profit karena ada rasa khawatir terhadap dump yang berpotensi terjadi di Shanghai Upgrade nanti. Alright, so hopefully teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan saat ini cukup clear ya. Ada beberapa area support level dan istilahnya key level yang saya mention di sana, serta ada ya beberapa skenario yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan itu cukup jelas ya. Jadi saya nggak kasih kesimpulan lagi di akhir dari video ini. Thank you very much for watching. Mudah-mudahan informasinya bisa nyampe dengan baik ke teman-teman sekalian. And once again, thank you everybody. God bless semuanya. Have a nice day. And I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers guys. Bye-bye.